Membahas Yogyakarta. Ya, sepertinya memang tidak ada habisnya jika kita mau membahas wilayah yang satu ini. Walaupun daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang paling sempit kedua di Pulau Jawa, namun kondisi geografis dan geologis Yogyakarta cukup kompleks. Hal ini tidak lepas dari proses tektonik di wilayah Jogja yang berimplikasi terhadap munculnya berbagai fenomena alam yang bisa menjadi berkah, namun terkadang juga dianggap musibah. Sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait Kars Gunung Kidul, Gumuk Pasir Parangkusumo, hingga gempa Yogyakarta tahun 2006. Kali ini kita akan bergeser ke wilayah paling barat dari daerah istimewa Yogyakarta, yaitu wilayah Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh terletak di sisi paling barat dari daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Lebih spesifiknya berada di bagian barat Kabupaten Kulon Progo dan di bagian timur Kabupaten Purworejo. Ada pula bagian yang berada di Kabupaten Magelang, tapi sangat minor. Pegunungan yang memiliki elevasi tertinggi di 1021 mdpl ini diapit oleh dua sungai, yaitu Kali Progo di bagian timur dan Kali Bogowonto di bagian barat. Bisa dikatakan, Pegunungan Menoreh memiliki morfologi yang cukup unik dan menonjol dibandingkan area sekitarnya. Karena diapit oleh dataran rendah dan pesisir yang membentang dari Kabupaten Kebumen hingga Kabupaten Purworejo, serta dataran rendah di sisi timurnya yang berada di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Selain itu, keunikan bentuknya yang lonjong memanjang dan ujungnya memiliki bentuk U, seperti tanduk seekor banteng. Solid! Solid! Pegunungan Menoreh juga bisa dijadikan jalur alternatif jika kalian ingin bepergian dari arah Jogja menuju Purworejo atau sebaliknya. Kalau kalian bosan lewat jalur Borobudur atau lewat CLS, saya sarankan kalian naik lewat jalur Pegunungan Menoreh. Kalau dari arah Jogja, kalian tinggal ambil ke arah Pasar Godean dan terus lanjut ke arah barat. Tapi pastikan motor kalian sehat dan kampas rem juga berfungsi dengan baik, karena kontur jalannya sangat ekstrim terutama di wilayah Kulon Progo. Dan tidak disarankan pakai motor matic. Sumpah, keren banget kondisi geografisnya. Pegunungan Menoreh tergolong pegunungan yang terbentuk pada periode tersier. Jika dibandingkan beberapa gunung api di sekitarnya, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing, yang terbentuk pada periode kuarter, maka Pegunungan Menoreh lebih dahulu terbentuk, atau dengan kata lain berusia lebih tua dari ketiga gunung api tersebut. Secara umum, terdapat 3 formasi geologi utama yang menyusun Pegunungan Menoreh. Formasi geologi pertama dan yang paling tua adalah formasi Kebo Budak, yang mulai terbentuk pada kala Oligosen akhir sampai awal Miosen, atau sekitar 28,4 sampai 16 juta tahun yang lalu. Formasi Kebo Budak juga merupakan batuan penyusun utama dari Pegunungan Menoreh. Selanjutnya, terdapat batuan intrusif atau batuan terobosan yang menyusun wilayah Pegunungan Menoreh. Batuan intrusif ini mulai muncul pada awal kala Miosen atau sekitar 23 juta tahun yang lalu. Mayoritas berkomposisi andesit Hyperstein sampai andesit Augit Hornblenda dan Trachyandesite. Walaupun ada pula batuan terobosan berupa diorit Hornblenda dan batuan dasit, namun penyebarannya cukup minor. Batuan intrusif ini terbentuk pada pertengahan waktu terbentuknya formasi Kebo Budak, di mana pada saat pembentukan formasi Kebo Budak, terdapat magma di dalam bumi yang merangsek naik dan menerobos lapisan geologi Kebo Budak, sehingga melelerkan lava andesit serta mengisi sebagian tubuh Pegunungan Menoreh. Formasi geologi terakhir yang menyusun Pegunungan Menoreh adalah formasi Jonggrangan. Dibandingkan kedua formasi geologi sebelumnya, formasi Jonggrangan pembentukannya paling terakhir. Lebih spesifiknya berumur Miosen Tengah atau mulai terbentuk sekitar 14 juta tahun yang lalu sampai 3,6 juta tahun yang lalu.
Formasi Jonggrangan tersusun dari konglomerat, napal tufan, dan batu pasir gampingan, dengan sisipan lignit batu gamping berlapis dan batu gamping koral. Formasi ini membentuk bukit-bukit berbentuk kerucut di tengah pegunungan menoreh. Yang menarik adalah, pada formasi geologi ini terdapat batuan gampingan dan koral. Yang kita tahu bersama bahwa batuan gampingan atau koral berasal dari kehidupan laut seperti terumbu karang dan hewan bercangkang yang mengalami proses litifikasi. Lalu bagaimana bisa formasi tersebut mengandung batuan gampingan dan koral yang berada di atas dan di tengah pegunungan menoreh? Jika mengacu pada penjelasan Van Bemmelen, sebelum Pulau Jawa kondisinya seperti saat ini, bagian selatan Jawa dahulunya terdapat beberapa kompleks gunung api di perairan dangkal, terutama pada periode tersier. Hal ini selaras dengan kondisi perairan Asia Tenggara pada awal kala Miosen hingga pertengahan Miosen, di mana perairan dangkal di Asia Tenggara sebarannya cukup luas, sehingga memungkinkan untuk terjadinya pengendapan mineral karbonat dari terumbu karang. Bukti-bukti lingkungan perairan di pegunungan menoreh didukung oleh penelitian dari Sulistioningrum dan Wartono. Penelitian yang dilakukan di sekitar Bukit Kucir, di Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo, menemukan fosil-fosil organisme laut yang sudah mengalami litifikasi atau proses pembatuan. Porites sp dan Montastria sp adalah dua spesies terumbu karang yang banyak ditemukan di wilayah Bukit Kucir. Selain itu, beberapa sampel yang ditemukan di wilayah tersebut juga mengandung plankton dan foraminifera bentik. Melihat pada formasi Kebo Budak terdapat breksi andesit dan lava andesit, lalu apakah pegunungan menoreh termasuk gunung api? Yap, pegunungan menoreh termasuk gunung api, lebih tepatnya gunung api tua. Tapi kalau netizen sukanya disebut gunung api purba. Itu salah saya di mana? Oh, saya suka kok. Menurut salah satu penelitian, pegunungan menoreh terbagi menjadi 3 fase gunung api, yaitu gunung api ijo, gunung api gajah, dan gunung api menoreh. Gunung api gajah merupakan gunung api tertua dari kompleks pegunungan menoreh yang terletak di bagian tengah di kawasan ini. Pusat vulkanisme dari gunung api gajah atau pusat keluarnya magma dari dalam perut bumi menuju ke permukaan berada di Kabupaten Purworejo, lebih spesifiknya di Gunung Pencu. Wilayah ini memiliki karakteristik batuan intrusif yang berasosiasi dengan proses vulkanisme seperti volcanic necks dan dikes. Sayangnya, bagian barat dan selatan dari Gunung Api Gajah sudah hancur dan hilang karena terpotong dan tertimbun material vulkanik dari gunung yang lebih muda. Selanjutnya ke gunung api yang lebih muda, yaitu Gunung Api Ijo, yang berada di wilayah paling selatan dari kompleks pegunungan menoreh. Gunung Api Ijo masih memiliki pola bentuk sirkular khas gunung api jika dibandingkan Gunung Api Gajah yang berada di utaranya. Hal ini karena sebagian tubuh Gunung Api Gajah sudah terpotong dan tertimbun material vulkanik dari Gunung Api Ijo. Pada pusat lokasi kegiatan vulkanik di Gunung Api Ijo, terdapat proses hidrotermal yang menyebabkan alterasi batuan dan bahkan mineralisasi batuan di sekitar wilayah Kokap. Dampak dari proses alterasi dan mineralisasi batuan tersebut membentuk jalur urat-urat kuarsa yang di dalamnya dapat ditemukan mineral emas. Jangan rame-rame. Ngapain juga dirahasiakan, sudah ditambang sejak lama juga oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir dan paling muda ada Gunung Api Menoreh, yang terletak di bagian utara kompleks ini. Tubuh Gunung Api Menoreh membentuk pola setengah lingkaran terbuka yang menghadap ke utara, yang sebelumnya saya bilang mirip tanduk banteng. Siap! Siap! Sebagian tubuh Gunung Api Menoreh memang sudah hilang dan tertutupi material yang lebih muda, terutama di bagian utara. Jarak pembentukan Gunung Api Menoreh dengan Gunung Api Gajah dan Gunung Api Ijo cukup lama. Gunung Api Menoreh baru terbentuk ketika Gunung Api Gajah dan Gunung Api Ijo sudah masuk fase erasional,
Berdasarkan hasil analisis potasium argon dating dari sampel batuan gunung api menoreh yang diambil di sekitar Borobudur berupa batuan Hornblenda, diketahui usia absolut gunung api menoreh adalah 12,4 juta tahun atau berumur Miosen tengah. Pusat kegiatan vulkanisme atau magmatik dari gunung api menoreh berada di sekitar Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur. Karakter batuan penyusun wilayah ini berupa batuan intrusif berjenis andesit dan diorit yang berasal dari proses magma gunung api menoreh, termasuk di bawah Candi Borobudur. Beberapa tahun terakhir, salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pegunungan menoreh sedang ramai diperbincangkan, bahkan menjadi isu nasional, yaitu konflik Wadas. Konflik Wadas muncul diawali dengan adanya rencana pembangunan bendungan Bener yang berada di Desa Gentur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Bendungan ini direncanakan memiliki luas genangan mencapai 690 hektar dan kapasitas tampungan sebesar 194 juta meter kubik air. Bendungan ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan sumber irigasi lahan seluas 15.519 hektar di Kabupaten Purworejo, serta pembangkit listrik dan pengembangan kegiatan lainnya. Bendungan Bener merupakan tipe bendungan uruk, di mana tubuh bendungan tersebut akan dibangun dari urukan batu, yang otomatis memerlukan material berupa batuan. Salah satu lokasi yang direncanakan sebagai sumber pertambangan batu andesit untuk menguruk bendungan Bener ada di Desa Wadas. Secara geologi, memang benar sebagian wilayah Desa Wadas memiliki bedrock atau batuan dasar berupa batu andesit yang terbentuk dari intrusi magma dari dalam bumi pada kala Miosen awal, sehingga terdapat prospek pertambangan batuan andesit di Desa Wadas. Namun rencana pertambangan batu andesit di Desa Wadas memicu konflik dari sebagian warga Desa Wadas. Masyarakat menganggap pertambangan batu andesit di bukit-bukit di Desa Wadas dapat menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Konflik tersebut semakin memanas ketika pada tahun 2022 terjadi penangkapan kepada 66 warga yang menjadi aktivis penolakan kegiatan pertambangan tersebut, walaupun pada akhirnya dilepaskan setelah melalui berbagai proses. Konflik Wadas pun juga sempat beberapa kali menjadi headline dari berbagai media massa nasional. Bagaimana perkembangan konflik Wadas saat ini, saya sendiri juga tidak tahu, karena memang tidak mengikuti perkembangannya. Daripada saya salah, lebih baik kita baca komentar warga bumi. Lego dari @armadanarman5395. Bahas sistem persebaran gunung api di Pulau Jawa dong. Kenapa sebaran gunung api di Jawa bagian barat dan di Jawa bagian timur itu beda? Sebaran gunung api di Jawa bagian timur cenderung rapi bentuk garis lurus. Gunung-gunungnya terlihat bergerombol tapi rapi. Tidak ada yang menyebar jauh dari gerombolannya, mulai dari Gunung Lawu sampai Ijen. Sementara sebaran gunung api di Jawa bagian barat cenderung acak-acakan. Ada yang bergerombol, ada yang berdiri sendiri, mulai dari Gunung Karang Pulau Sari sampai ke Gunung Merapi Merbabu. Terima kasih, mohon pencerahannya. Pertanyaan ini berawal dari pengamatan saya lewat Google Maps. Oke, jadi fisiografis Pulau Jawa itu sebenarnya banyak ya. Untuk yang gunung api itu ada di zona Solo, terus zona Bandung, zona Bogor itu termasuk. Selebihnya itu bukan gunung api ya, kayak zona Kendeng, zona Rembang itu bukan gunung api karena itu kars. Kenapa di bagian Jawa bagian barat itu gunung apinya terlihat tidak teratur? Karena itu gunung apinya saling tumpang tindih dengan gunung api yang lebih tua. Zona kayak zona Bandung dan zona Bogor itu lebih tua daripada zona Solo, jadi gunung apinya cenderung acak-acakan. Sementara di Jawa Timur itu zona Solo semua, termasuk sebagian Jawa Tengah. Jadinya ya gunung apinya itu terlihat rapi. Tapi menarik, kapan-kapan dibahas lah. Kurang lebih seperti itu. Next dari @jesa_channel4856. Min bahas kenapa di sekitar Kawah Ijen, tepatnya area barat sampai utara Kawah Ijen banyak seperti bekas kawah-kawah kecil.
cekungan di barat Gunung Ijen itu sebenarnya adalah kaldera Gunung Ijen tua. Sebelum ada Gunung Ijen sekarang itu sebenarnya Gunung Ijen tua itu ya di sekitar cekungan daerah termasuk Kawahurung itu termasuk bagian dari kaldera Gunung Ijen tua. Ya kapan-kapan lah kita bahas. Kapannya ya kapan-kapan. Nice, next dari @ridwan1647. Senang pas lagi baca komentar, keinget pas lagi jadi penyiar radio. Hahaha. Ada penyiar radio nih guys. Siapa yang mau nitip salam-salam? Nice. Next. Di sekolah bumi. Quote of the day, pelajari geologi biar bisa kembali ke masa lampau. Cerita bumi. Wah, saya malah gak kepikiran. Ternyata pernah bikin quotes kayak gitu. Nice info kan? Next dari Silent Reader 9694. Itu yang komen konten cuma baca buku doang, mungkin orangnya nggak pernah baca buku ya. Dikira gampang memilih dan memilah informasi dari buku atau sumber bacaan lain, untuk kemudian disampaikan ke orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan-jangan sekalinya baca malah baca yang hoax. Saya no comment, tapi setuju. Ya namanya juga masyarakat plus 78. Sukanya yang hoak-hoak. Kalau dikasih ilmu malah ngatain. Ironi di dalam ironi, Patrick. Udah gitu aja, terima kasih yang udah nonton, udah komen, udah subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan atau request konten selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.